Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, sebelum materi seperti biasa ya, buat teman-teman semuanya, sahabat Mahkota Hati dimanapun kalian berada, saya tetap doakan buat kita semuanya, semoga hidup kita selalu barokah, berlimpah kaya ya. Yang lagi banyak utang, insya Allah dilunaskan sama Allah. Yang penting itu selalu saya ingatkan, tetap yakin teman-teman semuanya, jangan putus untuk terus berdoa, jangan putus terus untuk meminta kepada Allah, karena memang cuma Allah satu-satunya yang bisa menolong kita. Jadi seburuk dan seenggak enak apapun kondisi kita, teruslah mengangkat tangan, teruslah berdoa sama Allah, hingga pada akhirnya nanti pasti Allah kabulkan itu. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya. Sambil nonton video ini jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar, tuliskan saja. Insya Allah ketika video ditonton oleh banyak orang, jutaan orang, dan diambilkan, itu menjadi salah satu jalan untuk hajat dan impian kita terkabul. Makanya tuliskan saja, Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah aku kaya, dan lain sebagainya. Tuliskan ya. Ya baik teman-teman semuanya, yang baru menemukan channel ini, monggo ya di subscribe dulu. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, karena insya Allah saya tiap hari buat video yang tujuannya tuh sharing ya, memberikan semangat buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang berjuang melunasi hutang. Monggo di subscribe dulu ya. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini saya bahas tentang masalah ini ya, kekuasaan Allah, tentang menyelesaikan masalah. Jadi sebenarnya pastinya kita tahu dong bahwa Allah itu benar-benar kuasa. Allah itu punya banyak cara untuk menyelesaikan semua masalah kita, termasuk hutang. Nah, kalau sampai saat ini Anda merasa hutang Anda belum lunas, hajat Anda belum terwujud, saya cuma sarankan sabar. Sabar. Jangan Anda memaksa semuanya harus sesuai dengan keinginan. Gak bisa. Tugas kita itu mengangkat tangan. Tugas Allah itu turun tangan menyelesaikan masalah kita. Nah, banyak bukti ya, banyak bukti bahwa betapa kuasanya Allah itu bisa melunasi hutang berapapun jumlahnya. Ada di salah satu jamaah kelas online saya ya, saya nggak sebut namanya, itu hutangnya 2 miliar lunas loh tanpa bayar. 2 kali prosesnya itu. Pertama 800 juta lunas tanpa bayar, tanpa cicil. Ini hutangnya itu keperorangan ya, yang dulu juga bisnis. Saya nggak terangkan ibu itu bagaimana prosesnya, tapi testimoninya ada di saya. Kemudian yang kedua 1,2 miliar, nih baru-baru ini dikirimkan testimoninya ke saya tuh lunas tanpa bayar dan cicil. Yang sebelumnya bener-bener ibu itu menyerah gitu. Kalau dipakai logika, dari mana dapat uang 1,2 miliar itu harus membayar dengan jumlah uang yang segitu dan bayarnya cash, di mana carinya? Sampai-sampai ibu itu benar-benar ini ya, benar-benar down, benar-benar putus asa, benar-benar sudah nggak ngerti lagi harus bagaimana caranya. Aset kalau dijual pun nggak semudah itu. Pokoknya kalau dipikir secara logika itu benar-benar ibu ini sudah nyerah total, artinya sudah pasrah. Hingga akhirnya pun beliau ikut kelas online, dan saya sarankan riyadhah, perbanyak istighfar, banyakin ibadah, tahajud dan lain sebagainya, seperti yang di panduan riyadhah di kelas mahkota di kelas online mahkota itu beliau laksanakan. Alhamdulillah tuh, pelan-pelan pertolongan Allah tuh datang, pelan-pelan keyakinan, ketenangan sudah mulai datang. Tadinya tuh benar-benar oleng, bahkan di awal ibu itu dia nggak percaya dengan saya. Saya selalu bilang sabar, pasti bisa, sabar, pasti bisa. Akhirnya beliau tuh memberanikan diri ikut gabung di kelas online, daftar, kita kasih materi, kita kasih panduannya, beliau pun riyadhah. Alhamdulillah keajaiban pelan-pelan terjadi, dan dahsyatnya itu hutang beliau itu totalnya 4 miliar. Semuanya insya Allah pelan-pelan sudah mulai lunas, tapi paling tidak 2 miliar itu sudah lunas, dan itu tanpa bayar, tanpa cicil teman-teman. Sisanya insya Allah berjalan, dan insya Allah itu pasti, saya yakin pasti lunas. Kok bisa nggak bayar, nggak cicil, hutang lunas? Ya bisa, saya katakan bisa. Apa yang nggak bisa? Kalau memang Allah berkehendak. Kenapa kita nggak merasa kekuasaan Allah, nggak merasakan keajaiban itu? Karena kita ada keraguan dalam hati yang buat kita, apa bisa ya hutangku lunas? Apalagi yang WA kesini kan banyak ya, hutangnya tuh nggak sampai ratusan juta, tapi hutang berapapun jumlah itu rasanya sama ya, pusing. Apalagi nggak bisa bayar tuh sama aja sih. Mungkin cuman beda jumlahnya doang aja, kalau rasanya sama banget tuh, mau 10 juta mau berapa gitu, nggak bisa bayar rasanya pening, pusing gitu, oleng gitu. Nah, kenapa Anda nggak merasakan keajaiban itu? Karena Anda merasa
apa ya, Anda sudah nggak percaya dan nggak yakin. Kalaupun Anda bilang Anda yakin, Anda sendiri bingung sih kategori yakin itu seperti apa gitu. Ya oke lah, namanya proses pembelajaran manusia itu nggak bisa kita paksain ya. Nanti dengan seiringnya waktu mereka akan paham sendiri. Tapi yang penting buat teman-teman semuanya, saya selalu bilang bahwa sebesar apapun hutangmu, Allah itu jauh lebih besar. Nah, saya tuh juga sering bilang ya bahwa bukan tugas kita memikirkan bagaimana caranya Allah menolong, bagaimana cara Allah melunasi hutang kita, bukan tugas kita. Dan yang sering terjadi tuh, yang bertanya ke saya tuh, Pak Ustadz kapan ya hutang saya lunas? Kok keajaiban nggak datang ya? Kok rasanya saya sudah lelah? Anda tuh terlalu, ya saya mau memaklumin dan saya juga berpikir seperti itu, manusiawi ya bertanya seperti itu. Kita sudah berusaha, berikhtiar, segala cara sudah kita laksanakan, tapi pertolongan Allah belum datang, wajar kita bertanya itu. Tapi nggak serta-merta kita berpikirnya tuh ke sana. Tugas kita itu bukan memikirkan bagaimana caranya Allah menolong, bagaimana caranya keajaiban itu datang, bagaimana cara Allah melunasi hutang kita, bukan itu. Bertanya sih wajar, manusiawi, tapi ya saya juga mengalami itu, bertanya kok nggak datang-datang ya keajaiban, kok nggak datang ya pertolongan Allah, tapi hanya sebatas itu. Kalau lebih tingginya itu saya nggak lebih memikirkan ke sana, saya lebih memikirkan itu untuk mengevaluasi ibadah, memperbaiki ibadah, terus mengkoreksi diri, mengintrospeksi diri sehingga terjadi perubahan, perbaikan diri baik secara pikiran ataupun batin, itu terus connect ke Allah. Jadi tetap saya berpikir itu kok nggak datang ya pertolongan Allah. Tapi saya nggak menyalahkan keadaan, saya nggak menyalahkan apapun. Yang saya salahkan itu adalah diri saya. Artinya gini, saya terus mengupdate diri itu apa masih kurang ikhlas ya? Apa karena kurang sabar ya? Atau apa kurang ini ya? Saya menyalahkan diri sendiri, bukan keadaan. Jadi kalau Anda bertanya manusiawi, kenapa ya kok belum datang pertolongan Allah? Ini yang bertanya ke saya banyak banget ini. Udah melakukan A, B, C, D, tapi kok pertolongan Allah belum datang, keajaiban belum datang. Itu manusiawi dan wajar. Saya juga begitu, siapapun saya yakin begitu. Karena iman kita itu kan nggak seperti iman-imannya mereka-mereka yang udah wah gitu ya. Kita kan juga ya namanya juga manusia. Tapi saya sarankan ya buat teman semuanya, cobalah berlatih untuk terus mengkoreksi diri kita, melatih diri kita ini bertanya dalam diri gitu. Jangan menyalahkan sholawat, jangan menyalahkan istighfar, jangan menyalahkan keadaan, apalagi sampai menyalahkan Allah. Jangan teman-teman semuanya, koreksi diri. Mungkin kurang ikhlas, mungkin kurang sabar, mungkin kurang yakin. Nah, kategori yakin ini seperti apa? Di video sebelumnya saya jelaskan bahwa tanda-tanda orang yang yakin akan pertolongan Allah itu, dia tidak memikirkan kapan doanya terkabul, kapan keajaiban datang, caranya seperti apa. Dia tidak pikirkan itu. Kalaupun dia pikirkan itu ya sewajarnya saja, nggak terlalu menggubung-gubung, enggak. Tapi tugasnya meyakini bahwa ketika seseorang itu berdoa kepada Allah, dia meminta kepada Allah lewat wasilah sholawat, istighfar, ibadah-ibadah yang lain, dia meyakini bahwa insya Allah ikhtiar yang dia lakukan itu pasti membuahkan hasil. Nah jadi buat teman-teman semuanya, banyak bukti testimoni yang membuktikan bahwa mereka hutang Yunus itu lewat jalur langit tuh banyak keajaiban terjadi. Apakah itu benar? Apakah itu bohong? Itu benar gitu. Saya sering banget mengalami hal yang begitu, yang di luar nalar saya itu kok bisa begini ya gitu ya. Kok bisa begini terjadi gitu. Tapi apa yang bisa kita buat? Itulah kuasanya Allah. Itulah kemahakuasaan Allah bahwa dia itu bisa membuat sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, Anda pun harus bangkitkan semangat itu. Bisa dan harus yakin bahwa hutang Anda berapapun jumlahnya itu bisa lunas lewat jalur langit. Cuma ketika mereka-mereka yang melakukan ikhtiar jalur langit ini, fokusnya itu pada keajaiban-keajaiban, sering lihat testimoni, sering lihat kisah-kisah mereka yang mengamalkan sholawat, hutangnya lunas segala, ya itu bagus. Tujuannya memotivasi diri kita supaya kita tuh semangat bersolawat, bahwa insya Allah dengan sholawat itu dapat pertolongan Allah, bener. Tapi yang terjadi faktanya saat ini ya, bahkan saya sendiri mengalami, mereka mengamalkan itu fokusnya bukan pada keikhlasan hati. Wallah alam, saya nggak buruk sangka ya, tapi dari yang sering ke saya itu akhirnya bukan fokus pada keikhlasan hati dalam mengamalin sholawat, dalam beribadah, tapi fokusnya bagaimana dia beribadah itu yang dia kejar tuh keajaiban.
keajaiban, ya monggo, nggak apa-apa kalau keajaibannya kita kejar, tapi fokusnya jangan ke sana. Cukup yakini bahwa keajaiban itu nyata dan ada gitu loh. Ente nggak usah pala sibuk untuk memikirkan keajaiban supaya dapat keajaiban. Insya Allah kalau ente istiqomah ngamalin sholawat atau ngamalin tahajud, ibadah-ibadah yang sudah anda amalkan, kalau anda istiqomah, keajaiban itu pasti datang, pertolongan Allah itu pasti datang. Yang jadi masalah kenapa keajaiban Allah itu nggak datang? Karena satu, ente nggak sabar, ente buru-buru. Yang kedua, ente maunya instan. Yang ketiga, ente fokusnya itu pada hasil. Itu yang membuat akhirnya anda tuh capek, putus asa, yang nggak yakin, nggak sabar, nggak ridho. Nah, saya memaklumi wajar aja karena semuanya itu kan butuh proses pembelajaran. Saya juga dulu begitu, putus asa, ya capek, lelah. Tapi di akhir perjalanan, terus saya berjalan merenung, akhirnya memang begitulah proses. Pelan-pelan Allah kasih petunjuk, kasih pemahaman sehingga kita paham, oh ternyata begini ya, oh ternyata begini. Ya itu yang saya rasakan. Nah, oleh karena itu buat teman-teman semuanya, berapapun atau berapa besar masalah anda, utang anda, insya Allah Allah jauh lebih besar dan insya Allah ditolong sama Allah teman-teman semuanya. Yakin, bismillah ya. Yakin, yang penting jangan putus asa, tetap baik sangka. Ayo, untuk amalan ya yang paling penting itu tetap jaga sholat, perbanyak sholawat, banyak kok amalan-amalan itu yang sudah diajarkan guru-guru kita, amalkan. Anda nyaman mengamalkannya, boleh Anda amalkan tuh banyak amalan, yang penting ada istiqomah, boleh. Gak apa-apa kalau Anda mampu amalkan banyak amalan, tahajud, duha, sholawat sekian ribu, istighfar sekian ribu, sholawat ini, sholawat itu, monggo. Kalau yang penting Anda menikmatin, Anda benar-benar ikhlas mengamalkannya. Tapi kalau Anda nggak sanggup, jangan paksa, cukup ambil beberapa amalan saja dan Anda mengamalkan itu dengan enjoy, dengan menikmati, dengan ikhlas, itu jauh lebih bagus teman-teman semua. Nah, kalau perkara Anda menghadapi hutangnya seperti apa, ya saya panjang ya, tetap panjang, pembahasan itu panjang ya. Dan sebenarnya di video-video sudah saya jelaskan ya, menghadapi penagih hutang, bagaimana saat kita mentok, itu di video-video sudah saya jelaskan, dan semua itu juga pengalaman saya, cara-cara saya. Monggo kalau memang baik, ambil caranya. Contoh, kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Intinya itu ikhtiar langit itu, insya Allah salah satu cara menurut saya itu cara yang efektif lah. Yang efektif, yang bisa insya Allah itu mengeluarkan kita dari berbagai masalah. Tapi nggak lepas juga ikhtiar dunia juga kita lakukan. Intinya teman-teman semuanya, bahwa ketika Anda berniat untuk menyelesaikan masalah lewat jalur langit, satu hal pesan saya. Yang pertama, satu hal pesan saya, satu aja ya, sabar. Nggak usah pakai tahapan ya, sebenarnya banyak ya, tapi satu aja pesan saya, sabar. Kenapa? Karena dalam melakukan amalan itu prosesnya itu banyak, ujian itu banyak, ujian keimanan, ujian kesabaran, ujian keikhlasan, ujian keyakinan banyak. Tapi dalam hal ini pesan saya satu, sabar. Insya Allah ketika Anda sabar dalam menjalani riyadoh jalur langit itu, keajaiban itu pasti terjadi. Dan dibalik dari kesabaran Anda itu Allah sudah siapkan. Allah sudah siapkan pahala, Allah sudah siapkan kebahagiaan, termasuk Allah sudah siapkan solusi buat Anda yang sedang berjuang untuk menyelesaikan masalah, termasuk hutang. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.